Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Eh, Silahkan Anda untuk absen terlebih dahulu. Untuk absen itu bisa buka link materi. Link materinya sudah dapat ya dari asisten? Sudah dapat atau belum? Sudah dapat, Pak. Sudah dapat ya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang data modeling ya. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Baik, kalau tidak ada, ini untuk link materinya. Kemudian untuk absen itu ada di bagian bawah ini. Absen itu bisa dilakukan selama jam kuliah. Tapi kalau materi kuliah ini nanti juga videonya akan saya embedded ke sini sehingga yang nggak bisa mengikuti kuliah sinkronis bisa eh, mengikuti kuliah di waktu dan hari lain ya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang data modeling. Nah, kalau ini kita lihat di sini ya, ini di bagian ini adalah business model integration. Jadi ini adalah tahapan di mana sebuah aplikasi itu dibuat ya. Jadi sebuah sistem katakanlah misalnya penggajian gitu ya. Maka di dalam proses penggajian di situ ada terkait dengan absen, terkait dengan liwet, terkait dengan pelanggaran ataupun juga terkait dengan proses-proses yang lain. Nah, siapa yang diberi reward, besarnya berapa, kemudian siapa aja yang katakanlah absennya tidak memenuhi. Nah, itu adalah terkait dengan data. Sehingga kalau kita lihat dalam model ini, dari satu bisnis model yaitu sistem penggajian misalnya, itu bisa dipecah menjadi proses model sama data model. Proses model sama data model itu inputnya dari mana? Inputnya dari requirement dokumen. Requirement dokumen dari mana? Dari survei, dari meeting, maupun dari misalnya observasi atau pengamatan. Kemudian dari requirement dokumen dipecah jadi proses model sama data model. Proses-proses ini bisa digambarkan dalam bentuk activity diagram, workflow, ataupun juga misalnya data flow diagram atau DFD. Kemudian nanti di level lebih bawah jadi Visidukut atau biasa juga disebut dengan apa istilahnya code flow misalnya ya. Kemudian jadi application prototype UI-nya ya. Jadilah kemudian user view panel dan juga application program. Ini terkait dengan kontrol user interface. Sedangkan untuk bagaimana data itu disimpan, bagaimana data itu diupdate maupun di-create, nah tentu yaitu berkaitan dengan file yang digunakan untuk menyimpan data itu sendiri. File untuk menyimpan data sendiri, manajemennya biasa disebut dengan DBMS atau Database Management System. Data model berarti dari bisnis model dipecah proses model dan data model. Data-data ini kemudian disusun menjadi relasi logik, disebut dengan logical model. Kemudian logical model itu kemudian diimplementasikan. Create tabel misalnya ya, create tabel karyawan misalnya ya, dengan field apa saja, tipenya apa saja. Nah, yang di-create atau diimplementasikan itu disebut dengan physical model.
Jadi logical model ini adalah dalam bentuk konsep, konseptual, pemikiran, dokumen, begitu. Physical model dalam bentuk realisasi implementasi, bisa file, bisa nama tabel, tergantung pada DBMS yang dipakai. Kemudian database data itu tentu akan disimpan di unit physical, yaitu input output. Kalau dalam bentuk kertas misalnya, dalam bentuk printout misalnya. Tapi bisa juga disimpan dalam bentuk disk atau storage. Sehingga di sini ada I/O data structure. Cara penyimpanannya entah itu dalam bentuk metrik, relasional, dan sebagainya, ini disebut dengan database generation. Jadi ini alurnya. Nah, proses atau alur ini harus konsisten, terunut, kemudian bisa diikuti baik itu oleh analis, desainer, maupun implementator. Jadi ini alurnya ya. Jadi data modeling itu apa? Data modeling itu adalah visualisasi atau relasi berbagai elemen data yang dibutuhkan di dalam membangun aplikasi sistem informasi atau visualisasi konsep dari data. Data modeling digunakan untuk mengetahui apa saja yang disimpan, bagaimana hubungannya dengan data atau atribut lain, di mana data disimpan, sehingga mempermudah komunikasi antar tim, manajemen data, dan juga yang terlibat dalam pengolahan data perusahaan. Data modeling menekankan pada data apa yang dibutuhkan, ya, sehingga sebagai sumber informasi itu bisa dibangun. Secara garis besar, tujuan utama dari data modeling adalah menciptakan struktur penyimpanan informasi yang paling efisien, serta menyediakan akses dan pelaporan yang lengkap, cepat, dan mudah. Itu antara lain dari data modeling. Ya. Nah, di buku Barbara Wixom nanti Anda bisa lihat itu ada tertera di bab 6. Nah, sebelum ke materi, nah ini adalah perbedaan. Di dalam data modeling itu dibedakan menjadi konseptual, logical, sama physical. Kalau konseptual, apa yang dimodelkan itu adalah entity, kemudian sama relasinya. Ini adalah konseptual data modeling. Kemudian logical itu ditambah dengan atribut, primary key, sama foreign key. Halo Sakib Daniar. Sakib Daniar lagi mengendarai. Iya Pak, mohon maaf sambil OTW pulang Pak. Oh, sambil ulang. Oke, ya udah, enggak apa-apa. Hati-hati aja. Nanti kalau misalnya susah ya bisa ngikuti lewat videonya ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kalau physical ya dari logical ini kemudian diimplementasikan. Nah, di logical ini ada primary, ada foreign key, kemudian ada ini tabel name. Kalau logical mungkin masih dilambangkan entity relationship atau kotak misalnya kayak gitu ya. Nah, kalau ini sudah dalam bentuk tabel. Kemudian ada kolom name, kemudian ada kolom data type. Sehingga supaya tidak bingung, ya data modeling itu ada tingkatan, yaitu konseptual data, logical data, sama physical data. Konseptual itu berupa konsep atau gambaran kasar, isinya entitas sama relationship. Logical itu adalah entitas relationship, tapi sudah dilengkapi dengan atribut dan primary key maupun foreign key. Sedangkan physical itu sudah versi implementasi, sudah di tabel sesuai dengan DBMS yang dipakai. Ya. Kemudian masing-masing itu apa perbedaannya selain apa
kontennya, yaitu juga level of detail. Semakin fisik ya semakin detail karena itu adalah levelnya technical. Sedangkan konseptual sama logical ini levelnya adalah konsep atau levelnya bisnis ya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi semakin merah ini semakin detail ya. Kemudian ya. Nah, contoh-contoh penggambaran. Ini adalah contoh penggambaran di konseptual. Konseptual di sini ada author, kemudian ada book, ada publishing house. Relasinya author write book, book dipublish oleh publishing house. Ini konseptual ya. Logical, ini misalnya ini adalah logical. Di sini ada author, write sudah dilengkapi, ada name, date, nationality, book dengan page, edition, cover ya. Ini atributnya. Nah, publishing house dengan country, name dan font misalnya ya. Nah, kemudian physical. Nah, kita sudah lebih detail lagi. Oh, ini adalah tabelnya ada student, tabel kelas, subjek, kemudian profesor. Tipe datanya apa? Ada integer, varchar, ya, kemudian date, ya. Relasinya apa? Ini sudah ada, yaitu one to many, kemudian ada antara kelas sama profesor, ini ada relation tabel dalam bentuk subjek atau tabel relasi. Sehingga ini adalah contoh dari model data atau disebut dengan juga visualisasi hubungan antar data. Oke, pada poin ini ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ya, berikutnya yaitu adalah di sini ada oke. Di antara kelas ini ada yang belum pernah lihat Netflix ada? Boleh nyampaikan langsung maupun dengan teks. Kenapa? Tadi belum lihat. Aplikasi Netflix. Kamu punya aplikasi Netflix? Oke, kalau ada aplikasi Netflix. Enggak, Pak. Nggak ada. Oke, baik. Jadi lihat aja ya misalnya netflix.com misalnya. Kelihatan ininya di layar? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ini aplikasi Netflix. Ya, ini adalah dia memuat sebentar ya. Sebentar. Ya, misalnya ini adalah aplikasi Netflix. Nah, di aplikasi Netflix itu kalau kita lihat ya, itu ada informasi satu tentang user ya atau pelanggan ya, customer, kemudian ada film ya, kemudian ada juga fungsi-fungsi search misalnya sini ya, ini search ya. Kemudian ini ada home, ada TV show, ada movie, new popular, mail list maupun juga plus by language. Tadi ada informasi tentang bahasa. Nah, kemudian berikutnya adalah ya dari aplikasi Netflix ini Anda bisa cari apa referensi boleh atau dilihat deskripsinya.
Berikutnya adalah dari aplikasi Netflix ini, buatlah model datanya. Membuat model data dari aplikasi Netflix atau database film. Model datanya sedalam apa detailnya? Itu adalah yaitu konseptual, logical, kemudian sama physical. Ya. Nah, kemudian kalau sudah dibuat model datanya, aplikasinya pakai apa? Anda boleh pakai grafik, boleh ya. Jadi creatively boleh ya. Cari aja di sini misalnya application eh, for misalnya data modeling misalnya. Nah, Anda bisa pakai sini. Ini di sini ada top powerful data modeling tool. Nah, bisa juga yaitu kita klik di sini. Di sini, nah kita bisa lihat contoh dari ya, toolsnya apa aja di dalam data modeling. Ini ada ER Studio ya, ada Erwin Data Modeler, ada RG cari yang katakanlah yang udah bisa ini Lucid Chat ini juga kita bisa gunakan ya. Kemudian juga misalnya eh, aplikasi Draw-nya Google itu juga bisa dilakukan ya. Nah, ini contoh Lucid. Jadi apa itu pengertian, kemudian contohnya adalah database Netflix, kemudian ini adalah tools yang bisa dipakai ya, toolnya bisa dipakai untuk membuat data modeling. Nah, kalau itu sudah, kemudian berikutnya Anda dokumentasikan ke blog, kemudian buat komen di link materi yang ada di sini di bagian bawahnya. Kemudian kalau ada yang tidak paham, kemudian bingung dan sebagainya, di sini saya nambahkan juga referensi-referensi tentang data modeling. Baik, sampai di sini ada pertanyaan silahkan. Kalau ada yang mau disampaikan, ada yang ditanyakan. Oke, kalau tidak ada, ya, untuk link materi, kemudian contoh maupun tool sudah saya sampaikan. Berikutnya Anda latihan, mengerjakan latihan, yaitu membuat data modeling dari aplikasi katalog atau database film. Contoh aplikasinya adalah Netflix. Pak, kalau saya misalnya menggunakan referensi Disney Hotstar atau misalnya katakanlah punyanya aplikasi Prime misalnya, apa boleh? Boleh, silahkan. Nah, yang perlu dibuat atau dilakukan adalah buat deskripsi, kemudian berikutnya buat konseptual data model, logical data model, dan terakhir physical data model. Ada 3 itu, masing-masing itu adalah kesatuannya menjadi data model. Kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk materi kuliah hari ini saya cukupkan sekian. Silahkan dipelajari pada link dan juga dikerjakan latihan studi kasusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Baik, Selamat sore, terima terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama.